Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi Bonce Indonesia, Small Dream Big Dream. Sahabat pecinta Bonce Indonesia, nah di depan saya ada tiga sampel bonce ya, ukurannya macam-macam, ada yang mame, ada yang small. Nah kita akan bahas pada kesempatan kali ini membedakan bonce naturalis, ekspresionis atau surrealis. Nah, seperti apa tipsnya? Karena ini adalah kunci bagi sahabat-sahabat pecinta bonce di seluruh Indonesia. Nah, maka terus ikuti video kali ini dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih yang sudah mendukung channel Mas John Bonce. Ikuti terus video ini. Oke sahabat pecinta bonce Indonesia, nah tadi saya di awal sudah menyampaikan ada tiga bahan bonce yang masih dalam proses ya, di depan kita karena belum masuk pot permanen, jadi masih di pot ground. Saya menggunakan pot plastik di sini. Nah kita akan membedakan mana kira-kira dari ketiga pohon ini yang surrealis mana, yang ekspresionis mana, yang naturalis mana. Oke, bagi yang sudah tahu silakan tulis di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu atau belum paham, kita akan menjelaskannya di sini. Oke, beberapa video yang lalu pernah banyak sekali saya jelaskan seputar naturalis, ekspresionis, dan surrealis. Nah, itu apa? Saya tegaskan lagi bahwa bonce di Indonesia kita pahami bersama dibagi menjadi tiga aliran. Yang pertama adalah naturalis, yang kedua ekspresionis, yang ketiga adalah surrealis. Nah, ini hampir sama konsep dan juga penjelasannya ketika kita belajar seputar seni maupun seni patung, seni lukis dan lain sebagainya. Ada yang namanya aliran naturalis, ada yang aliran ekspresionis, dan juga dengan konsep surrealis. Nah, yang pertama saya jelaskan di aliran naturalis sebelum kita melihat bonce ini. Aliran naturalis itu adalah konsep aliran di dalam satu bonce yang menitik beratkan pada gaya. Jadi di aliran naturalis hanya ada gaya. Nah, gaya di aliran naturalis lebih tepatnya ada 5 gaya dasar. Yang pertama adalah gaya tegak lurus atau cokan, gaya tegak berliku, gaya miring, gaya menggantung, dan gaya setengah menggantung ataupun rebah. Nah, itu. Jadi di aliran naturalis ada 5 garis gaya. 5 garis gaya itu jadi yang meniscayakan adanya keutuhan dari pohon. Keutuhan dari pohon kita amati akarnya utuh, cabangnya utuh, dan lain sebagainya. Nah, itu simpelnya di aliran naturalis. Kemudian yang kedua adalah aliran ekspresionis. Aliran ekspresionis itu apa? Aliran ekspresionis dia memiliki gerak irama. Gerak irama dari pangkal akar sampai ujung mahkota. Nah, itu aliran ekspresionis, gerak irama. Nah, kemudian bentuk ataupun model apa yang ada di aliran ekspresionis? Nah, kita mengenal yang pertama adanya model bunjin atau meliuk, kemudian model tertiup angin, model berbatang 2, model berbatang 3, berbatang banyak, dan lain sebagainya. Nah, itu aliran ekspresionis. Mudahnya seperti ini teman-teman. Ketika kita melihat aliran ekspresionis, kita menggambarkannya seperti ini. Nah, di aliran ekspresionis melambangkannya seperti ini. Jadi pohon itu bentuknya seperti misal gini, bonce meliuk atau bunjin. Nah, pohon itu
seperti huruf S, seperti huruf dan lain sebagainya, atau bonsai tertiup angin, bahwa pohon itu seolah-olah ada gerak garis irama tertiup angin, seperti tertiup angin, ya, seperti tertiup angin. Bonsai berbatang dua, seperti sepasang kekasih. Nah, jadi ada mudahnya seperti itu teman. Jadi mengibaratkan adanya kata seperti kalau di aliran ekspresionis. Nah, kemudian yang selanjutnya di aliran surrealis ini nanti kita adanya gerak garis hayal ataupun adanya garis hayal. Garis hayal itu apa? Garis hayal yang menggambarkan atau melambangkan garis-garis yang tidak sewajarnya. Tidak sewajarnya itu seperti apa? Semisal seperti ini, ada sebuah pohon, dia tumbuh di batu. Tumbuh, misal ini batu ya, dan ini pohon, dia tumbuh di batu. Akarnya nggak kelihatan. Maka bagi kita yang melihat itu garis hayalnya akan berhayal. Ini ada pohon tumbuh di batu, kok dia tumbuh kok nggak ada akarnya. Nah, jadi gerak garis hayalnya ada di akar yang di dalam batu. Atau semisal ada pohon mencengkram batu. Nah, gerak garis hayalnya di mana? Ada di akar yang mencengkram batu. Akar yang mencengkram batu nggak hanya mencengkram istilahnya ngambang, mencengkram ngambang, tapi memang benar-benar mencengkram dengan kuatnya. Nah, itu gerak garis hayalnya ada di akarnya. Atau semisal bonsai tampil akar atau niagari, gerak garis hayal kita akan menggambarkan bahwa pohon itu gerak garis hayalnya ada di akar, yang seolah-olah ini kok pohon akarnya kelihatan, mungkin karena erosi dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya itu, misal bonsai niagari tadi ya, bonsai niagari gerak garis hayalnya ada di akar. Nah, gerak akar ini yang surrealis itu, gerak garis hayalnya ada di akar. Orang akan memberikan daya hayal. Ini kok akarnya kelihatan, kok akarnya bisa seperti itu. Nah, ada cerita ya, di surrealis ada cerita tersendiri, atau ada menimbulkan hayalan bagi kita. Atau semisal bonsai panorama. Nah, ini lebih kompleks lagi, kita bicara bonsai panorama ataupun bonsai hubungan akar, connecting root, yang gerak garis hayalnya ada di batang yang direbahkan, atau yang batang yang direbahkan kemudian tumbuh pohon-pohon kecil. Nah, batang yang direbahkan ini dia fungsinya sudah bukan sebagai batang lagi, tidak semestinya sebagai batang, tapi bisa menggambarkan entah itu jembatan, entah itu jalan dan lain sebagainya. Nah, pohonnya ada di mana? Bonsainya ada di mana? Bonsainya ada yang berdiri tegak-tegak di dalam batang yang tumbuh itu. Semisal lagi bonsai panorama yang ditampilkan dengan aksesoris batu dan lain sebagainya, yang menggambarkan sebagai sebuah fenomena pegunungan ataupun menggambarkan sebuah fenomena bukit, fenomena jalan, fenomena jembatan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau di bonsai surrealis ada daya hayalnya di situ. Oke ya sahabat-sahabat, itu tadi sekilas seputar perbedaan dari masing-masing aliran. Secara sederhananya seperti itu, tapi ketika kita membedah lebih dalam tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, pembahasan sederhana seperti itu. Nah, kira-kira dari ketiga pohon yang di depan kita ini, yang surrealis yang mana, yang ekspresionis mana, yang naturalis yang mana? Oke, silakan coba dulu bagi teman-teman yang tahu. Boleh di kolom komentar ya. Nah, bagi yang belum tahu ini, jadi saya jelaskan tadi yang pertama tentang naturalis. Nah, syarat utama dari naturalis adalah minimal dia memiliki akar yang komplit, atau minimal tiga akar yang bisa dilihat dari dimensi diamnya. Karena bonsai naturalis menicayakan adanya keutuhan suatu pohon seutuh-utuhnya. Itu ya. Jadi ini kita lihat, nah, akarnya ini kira-kira yang paling memenuhi yang mana. Nah, ketika kita lihat ini teman-teman, nah ini di sini ketika kita buka ini
ada 3 akar, 1 2 3 yang ke sini. Nah, ini untuk bonsai naturalis, dari akar dia memenuhi kriteria. Nah, kemudian dari percabangannya ada cabang 1, cabang 2, cabang 3 dan seterusnya. Dan ya, itu. Jadi ada garis tegak, ini ada tegak berliku dan lain. Jadi dalam aplikasinya ini semuanya bisa bercampuran ya. Bisa tegak lurus, bisa tegak garis lurus campur garis berliku dan lain sebagainya. Nah, maka kalau menurut saya dari ketiga pohon ini yang pertama naturalis adalah yang di tengah. Yang di tengah ini konsepnya adalah naturalis. Naturalis tegak berliku. Ditegak ya berliku. Oke, itu yang pertama naturalis. Nah, kemudian tinggal surrealis sama ekspresionis. Kira-kira yang mana teman-teman? Yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang surrealis? Oke, yang ekspresionis dulu teman-teman. Di sini ekspresionis, di sini ada ini ya. Ini yang di sebelah kiri ini konsepnya adalah ekspresionis. Ekspresionis apa? Modelnya apa? Ekspresionis meliuk. Ya, ekspresionis meliuk. Nah, di gerak garis ekspresionis, akar ini tidak menjadi tampilan akar. Ini tidak selengkap yang ada di aliran naturalis. Jadi ketika kita membuat bonsai kok akarnya nggak mendukung untuk naturalis, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan gaya ekspresionis, atau bisa dengan model yang lainnya, dengan model ekspresionis. Teman-teman, itu sekilas penjelasan tentang ekspresionis, naturalis, dan surrealis. Oke teman-teman, bagi yang belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton, selalu mengikuti video dari Mas John Bonsai, dan tetap semangat dalam berbonsai. Ikuti terus channel Mas John Bonsai, akan menyajikan edukasi seputar bonsai. Salam satu hobi bonsai Indonesia, small tree big tree.